Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali berjumpa dengan saya Agus Sumarta bin Sadir, tentunya di channel Ngalap Barokah Al-Quran, sebuah channel yang kami peruntukkan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang ingin dalam kehidupannya alap barokah dengan Al-Quran atau dengan syiar-syiar Islam, maka kami hadir tengah-tengah anda dengan channel ini. Mudah-mudahan channel ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah kembali mentakdirkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video yang mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Sahabat alap barokah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara anda pada saat ini ada yang banyak mengalami masalah. Mungkin ada di antara anda yang sedang ingin mencari pekerjaan, pusing, ada yang mencari jodoh, pusing dengan keluarganya. Bahkan kalau seandainya anda tulis hajat tersebut, mungkin bisa penuh dalam satu halaman buku. Kemudian ada di antara anda mungkin yang disarankan oleh saudara anda, kerabat anda, atau ustadz anda, atau bahkan anda sendiri punya niatan itu mengamalkan sebuah amaliyah wirid dzikir Asmaul Husna, akan tetapi anda masih merasa was-was, anda masih merasa bingung mulai dari mana, anda masih malas untuk memulainya karena mungkin merasa kepanjangan dzikir tersebut. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi tips kepada anda semuanya, sebuah cara membaca, mewiridkan dzikir Asmaul Husna yang asyik dan menyenangkan. Tips tersebut saya rumuskan dalam rumus NATB. Apa itu? Pantang terus video ini agar anda mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak gagal paham. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin muslimat, anda masih standby di video kami. Jadi tips pertama yang kami rumuskan adalah N, yaitu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama, kita maklumi bersama bahwa segala sesuatu itu yang seringkali disampaikan dalam mau'izah hasanah para kiai, para ustadz, bahwasanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka niatkanlah dalam membaca, mewiridkan dzikir Asmaul Husna tersebut, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja anda mungkin membacanya dengan iseng-iseng, sekedar untuk menghibur diri, akan tetapi mungkin itu akan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika anda meniatkan zikir tersebut ini sebagai amalan rutin, maka seyogianya kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang kedua adalah H, yaitu hadirkan dalam hati keutamaan atau fadilah Asmaul Husna. Rumus ini saya kutip, saya cuplik dari mau'izah hasanahnya Ustadz Abi Hidayah dalam tema ketika kita mengamalkan suatu amaliyah untuk memotivasi diri, maka hadirkan keutamaan amalan tersebut agar kita bersemangat. Maka mau'izah hasanah dari Ustadz Abi Hidayah ini kami terapkan dalam rumus saya ini, yaitu hadirkan dalam konteks ini keutamaan Asmaul Husna agar kita termotivasi, lebih bersemangat di dalam membaca dzikir Asmaul Husna. Rumus yang ketiga yaitu T, tetapkan tujuan di dalam membaca dzikir Asmaul Husna. Apa bedanya dengan niat? Saya ingin lebih memfokuskannya bahwa kalau tujuan ini adalah agar kita merasa butuh
sebagai simulasi saja, seumpama kita sedang punya masalah dan kita ingin punya alat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka zikir Asmaul Husna ini adalah sebagai alatnya, sebagai wasilahnya agar masalah kita ini bisa diberikan solusinya. Maka tetapkan niat di dalam membaca, tetapkan tujuan di dalam membaca zikir Asmaul Husna ini untuk apa? Agar kita lebih fokus. Yang keempat, rumus yang kami rumuskan di sini adalah B, yaitu baca zikir Asmaul Husna dengan variasi irama yang Anda sukai dan Anda kuasai. Perhatikan kalimat ini penting. Baca zikir Asmaul Husna dengan variasi irama yang Anda sukai dan Anda kuasai. Jadi 3 kata pentingnya adalah variasi yang berirama. Pertama, ini untuk menghilangkan kejenuhan. Jadi kita tidak menonton dalam satu irama saja. Mungkin Anda menguasai irama ini, maka tambahi dengan irama yang lainnya. Mungkin Anda suka dengan suatu irama, tetapi Anda tidak kuasai, maka kuasai dulu lah irama yang Anda sukai tersebut agar nyaman diiramakan. Sekali lagi, ini yang B ini penting, itu untuk menghilangkan rasa jenuh ketika Anda mewiridkan atau mendawamkan, mengistiqomahkan membaca zikir Asmaul Husna. Nah, dalam poin yang keempat ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang variasi irama di dalam membaca zikir Asmaul Husna. Tapi sebelumnya saya ringkas kembali, saya ulang kembali rumus dalam membaca zikir Asmaul Husna agar asik adalah: pertama itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hadirkan keutamaan, fadilah zikir Asmaul Husna dalam hati, lalu tetapkan tujuan dalam membaca zikir Asmaul Husna. Yang keempat, baca dengan variasi irama atau irama yang beragam yang Anda sukai dan tentunya harus Anda kuasai. Baiklah, untuk sekilas berbagi info tentang variasi irama dalam membaca zikir Asmaul Husna, saya akan sedikit contohkan beberapa variasi irama yang saya sukai dan saya kuasai tentunya. Irama ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ingin meniru suatu irama, kita buat patokan irama apa yang mau kita contoh. Contohnya misalnya saya ingin dalam hal ini mencontoh irama Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Ini irama ini harus benar-benar Anda kuasai terlebih dahulu, agar nanti ketika mengkopinya atau meniru irama ini ke zikir Asmaul Husna itu enak. Bagi contoh ya, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Maliku Ya Quddus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaiminu Ya Aziz, Ya Jabbaru Mutakabbir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwiru Ya Ghaffar, Ya Qahharu Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fattah, Ya Alimu Ya Qabid, Ya Basitu Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, dan seterusnya sampai akhir. Contoh yang kedua, kita pakai irama sholatullah. Nah, irama sholatullah ini banyak sekali ragamnya. Sebagai contoh yang sering saya gunakan di dalam majelis itu
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz, dan seterusnya sampai akhir. Saya beri contoh satu lagi agar ganjil. Sholatullah lagi, tapi ini sholatullahnya yang dibawakan oleh wali band kalau tidak salah. Yang iramanya ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib, dan seterusnya. Demikian sedikit contoh di dalam menerapkan variasi irama di dalam membaca zikir Asmaul Husna yang fungsinya adalah ketika Anda mendawamkan, mengistiqomahkan membaca zikir Asmaul Husna itu setiap hari, maka Anda bisa variasikan. Misal hari ini iramanya ini, besok iramanya seperti ini, dan besoknya irama ini. Ketika Anda punya banyak variasi, maka insya Allah ini akan lebih berguna di dalam menghilangkan rasa jenuh Anda di dalam membaca zikir Asmaul Husna. Demikian tips saya atau rumus saya di dalam mengamalkan atau membaca zikir Asmaul Husna yang asyik dan menyenangkan, yaitu kami ulangi kembali. Yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkan dalam hati keutamaan fadilah zikir Asmaul Husna. Yang ketiga, tetapkan tujuan Anda di dalam membaca zikir Asmaul Husna. Yang keempat, baca dengan irama yang bervariasi atau beragam yang Anda sukai dan tentunya Anda kuasai. Insyaallah dengan cara seperti ini, dalam mengamalkan zikir Asmaul Husna akan lebih asyik, lebih enjoy, dan bisa menikmatinya sehingga Anda bisa mendawamkannya dan bisa mengistiqomahkannya insyaallah. Demikian untuk kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan marilah agar berkahnya
video ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.